Kita melakukan sesuatu dengan harapan. Pada saat kita menikah, kita berharap akan bahagia. Pada saat kita lulus kuliah, kita berharap akan mendapat karir yang baik. Pada saat kita memulai usaha, kita berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pengalaman hidup mengajarkan saya bahwa harapan harus diimbangi dengan persiapan. Boleh saja berharap pernikahan kita akan bahagia, tapi jangan lupa bersiap untuk melalui badai pernikahan. Sah-sah saja kita berharap akan mendapatkan karir yang baik, tapi bersiaplah untuk bekerja keras. Semua tentu berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar, dan untuk itu diperlukan persiapan yang matang. Harapan yang tidak diimbangi dengan persiapan akan berujung pada kekecewaan. Bersiap untuk kecewa pun juga termasuk persiapan yang kita perlukan. Saya melihat ada fenomena menarik di mana harapan cenderung berbanding terbalik dengan persiapan. Orang yang masih hijau cenderung memiliki harapan yang besar dan persiapan yang minim. Sementara yang sudah banyak makan asam garam cenderung lebih realistis dalam berharap. Padahal persiapan yang mereka miliki jauh lebih matang. Saya rasa setiap orang akan melalui fase yang sama. Sewaktu muda, harapan kita cenderung lebih besar. Kita merasa memiliki banyak potensi, banyak sekali yang bisa kita raih. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mengajarkan pada kita bahwa harapan bukanlah strategi yang baik untuk mencapai tujuan kita. Seiring bertambahnya pengalaman, wawasan, dan sumber daya kita, persiapan yang dapat kita miliki untuk mencapai tujuan kita menjadi lebih matang. Namun di titik ini, kita justru tidak lagi memiliki harapan yang besar. Saya yakin Anda sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Sudahlah, tidak usah aneh-aneh. Cari yang aman-aman saja, yang pasti-pasti saja. Semakin tinggi berharap, semakin sakit kalau terjatuh. Dan kalimat-kalimat senada lainnya. Bahkan, mungkin justru Anda sendiri yang mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Saya sering memberikan saran-saran seperti itu, bukan untuk menghancurkan impian, melainkan untuk memberikan perspektif. Saran-saran seperti itu saya sampaikan bagi orang-orang yang memiliki harapan besar, namun tidak mau membayar harga untuk memiliki persiapan yang cukup. Orang-orang seperti ini sangat rentan untuk mengalami kekecewaan. Mereka memiliki suatu ide, merasa ide mereka brilian. Mereka beraksi untuk merealisasikan ide mereka tersebut. Namun biasanya hal ini tidak berlangsung lama. Karena kurangnya persiapan dalam berbagai aspek, mereka cenderung berhenti di tengah jalan. Menurut saya, mencari cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu boleh-boleh saja. Tapi akan lebih bagus kalau memang kita senantiasa meningkatkan kapasitas kita. Ini akan menjadi persiapan yang baik untuk berbagai macam situasi. Misalkan Anda ingin mendekati seorang wanita, boleh-boleh saja mencari tahu apa yang dia suka. Boleh-boleh saja meningkatkan penampilan Anda demi mendapat perhatian dari sang pujaan hati. Tapi akan jauh lebih baik jika Anda memang sudah melakukannya dari awal, terlepas dari apakah Anda sedang ingin mendekati seseorang ataupun tidak. Saya pernah berbicara dengan seorang teman mengenai investasi. Dia mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mempelajari soal investasi karena tidak memiliki uang untuk diinvestasikan. Saya berkata, kalau begitu yang perlu dilakukan sederhana, menabung. Dia kemudian menjawab bahwa dia tidak berniat untuk menabung karena belum menemukan investasi yang menarik. Orang-orang seperti ini bertindak hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Persiapan hanya dilakukan kalau sudah ada tujuan yang spesifik. Bagi saya, menyisihkan sebagian uang untuk ditabung merupakan kebiasaan yang baik. Tidak perlu menunggu sampai ada yang ingin dibeli ataupun keperluan lainnya.
Justru pada saat tidak ada keperluan, lebih mudah bagi kita untuk menabung. Dan pada saat ada sesuatu yang menarik untuk dibeli, kita sudah memiliki simpanan yang cukup untuk membelinya. Ada juga orang yang berkata bahwa dia ingin memulai suatu bisnis. Pada saat ditanya mengapa belum mulai, dia berkata bahwa dia belum memiliki modal yang cukup. Menariknya, pada saat ditanya berapa modal yang diperlukan, dia terlihat terkejut dan akhirnya menjawab, "Tidak tahu." Terlihat sekali, dia belum melakukan persiapan untuk memulai bisnisnya. Bagi saya, uang adalah komponen terakhir dalam memulai suatu bisnis. Dan, percaya atau tidak, uang adalah komponen yang paling mudah didapat kalau komponen-komponen lainnya didapat. Dalam hal ini, daripada berharap mendapatkan uang untuk memulai suatu bisnis, lebih baik mempersiapkan komponen-komponen lain yang diperlukan. Menentukan target market, lokasi, mencari sumber daya manusia yang diperlukan, membuat bisnis plan, dan lain sebagainya. Setelah ini semua terencanakan dengan baik, tentu akan lebih mudah untuk mencari modal yang diperlukan. Berharap adalah manusiawi. Kita tidak bisa menentukan apakah kita berharap atau tidak. Kita juga tidak menentukan apa yang menjadi harapan kita. Yang bisa kita tentukan adalah tindakan kita. Untuk harapan-harapan yang kita miliki, marilah kita mengambil tindakan untuk mempersiapkan diri. Dengan demikian, peluang harapan kita tercapai akan meningkat. Dan kalaupun kita tidak berhasil mencapai tujuan tersebut, kita akan lebih siap menerimanya dan sudah memiliki langkah berikutnya. Bagaimana pandangan Anda? Harapan apa saja yang Anda miliki? Apa saja persiapan yang Anda lakukan untuk mencapai harapan Anda itu?